Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air, saya pernah membangun persahabatan yang tulus dengan Presiden Prabowo Subianto paling tidak selama 10 tahun antara 2014 sampai 2024. Bahkan saya pernah menjadi anggota tim penasihat pemenangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta dan Capres-Cawapres Prabowo Sandiaga Uno. Puluhan kali saya pergi ke Hambalang di kediaman Prabowo dan lebih sering lagi pergi menghadiri rapat-rapat di Kartanegara. Nah, dari puluhan kali bertukar pikiran dengan Prabowo dan mengetahui keluasan wawasannya, saya bisa menyimpulkan memang dia layak memimpin bangsa Indonesia. Pengalamannya di dunia militer dia peroleh sejak 1970 ketika masuk ke Akmil di Magelang bersama waktu itu Pak SBY, Pak Ryamizard Triakudu, dan Pak Agus Wirahadikusumah. Ketiga tokoh ini lulus dari Akmil Magelang tahun 1973. Sementara Pak Prabowo terlambat 1 tahun, lulusnya tahun 1974. Nah, Prabowo juga pernah menjadi Komandan Kopassus dan Panglima Kostrad. Nah, karena saya yakin Mas Prabowo akan dapat membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik, maka saya berkeliling ke berbagai kota untuk mengkampanyekan Capres Prabowo menjadi Presiden Indonesia. Berikut ini sebagian kecil yang saya lakukan, yang masih ada digital footprint-nya. Di Denpasar misalnya, Denpasar Bali, pada Kamis 26 Juni tahun 2014, saya menyebut Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Prabowo akan menghentikan liberalisasi ekonomi dan membangun ekonomi yang benar-benar mengindahkan Pasal 33 Undang Dasar 1945. Di Yogyakarta, Ahad 1 Juni 2014, saya mengatakan Prabowo adalah anak ideologis Soekarno. Itu saya katakan di depan ribuan massa pendukung Mas Prabowo dan di antara mereka ada puluhan purnawirawan perwira tinggi TNI. Saya meyakinkan pada massa pendukung Mas Prabowo itu bahwa saya sudah membaca habis 2 buah buku tebal berjudul Di Bawah Bendera Revolusi, kumpulan tulisan dan pidato-pidato Bung Karno. Ya. Jadi insya Allah saya melihat ini hamba Allah Prabowo Subianto itu insya Allah dapat merealisasikan gagasan besar Bung Karno itu. Ya. Nah, di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah pada 18 April 2014 saya mengatakan DNA Prabowo kurang lebih sama dengan DNA para pendiri bangsa, yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Tomo. Di Jakarta pada kesempatan lain, di tempat lain, di Rumah Merah Putih Jalan Patimura, saya mengatakan bahwa Prabowo adalah Soekarno Jilid II. Nah, seingat saya juga pergi ke Aceh, ke Makassar, Surabaya, Bandung, dan lain-lain untuk berkampanye buat pemenangan Prabowo sebagai presiden. Singkat kata, sekarang ini ya, saya harap setelah lebih dari 155 hari menjadi presiden, maka yang sekarang ini Pak Prabowo itu punya kewajiban menyejahterakan rakyat, apalagi juga telah menjadi panglima tertinggi sebagai presiden, karena memegang kekuasaan tertinggi itulah tidak ada hambatan Pak Prabowo itu untuk membuat evaluasi objektif. Mengapa sekarang ini kelihatannya trust atau kepercayaan dari berbagai elemen bangsa mulai agak susut atau merosot. Ya, saya agak prihatin juga. Nah, saya punya usul sederhana, ya, janganlah Pak Prabowo itu hampir setiap hari merespons semua masalah yang muncul dan nampak
respons yang spontan itu sedikit kurang matang ya dan kurang mantap. Sesungguhnya untuk urusan yang kurang strategis, tunjuklah menteri yang punya wewenang berkaitan dengan masalah yang muncul itu, supaya para menteri Pak Prabowo tidak, ya katakanlah maaf, agak pelongo-pelongo ya, seperti tidak paham apa yang menjadi tugas mereka ya. Nah, jadi Pak Prabowo jangan terkesan pula, maaf ya Pak Prabowo, seperti bangsawan feodal yang zaman dulu itu ya, yang memborong semua masalah sehingga disebut ndoro bei atau ndoro yang suka hangai bayi. Hangai bayi itu artinya kabeh itu mau diurusin. Nah, seingat saya dulu Presiden Amerika Bush Senior dan Bush Junior itu punya acara TV bernama Face the Nation. Setiap Ahad atau Minggu pagi itu Bush Bapak dan Bush Anak yang dua-duanya menjadi presiden itu tampil dalam Face the Nation itu untuk menerangkan pada seluruh bangsa Amerika apa saja seminggu sebelumnya itu masalah-masalah yang muncul, apalagi mungkin ada masalah yang serius, kemudian juga bagaimana Gedung Putih mencoba mengurai dan memecahkan masalah-masalah yang muncul pada satu minggu sebelumnya itu. Ini mungkin catatan yang perlu difikirkan ya. Soalnya kita lihat Presiden Prabowo hampir setiap hari bicara tentang apa saja, sehingga sebagai manusia yang tidak sempurna bisa-bisa keseliu lidah ya, dan bisa memunculkan problem baru. Nah, kemudian jangan lagi menggunakan kata-kata atau frasa yang terdengar kasar dan tak layak diucapkan oleh seorang presiden. Seperti maaf ya, ndasmu itu ya. Sebaiknya tidak usah pula menari-nari, menggerakkan badan ke kiri, kanan dan lain-lain sambil tertawa lepas dan lain-lain ya. Karena mungkin rakyat kecil melihat hal itu menjadi agak marah. Sama sehingga dulu Ronald Reagan dan Nancy Reagan, ya, Pak Reagan ini jadi presiden Amerika antara tahun 1981 sampai 1988 ya. Itu pernah menari-nari di depan panggung ya. Maksudnya mungkin melucu, saya tidak tahu ya. Kemudian pinggul dia itu diadu dengan pinggul istrinya itu ya. Itu pagi harinya koran semua mengatakan tidak layak presiden yang menghuni Gedung Putih itu masih nari-nari ya. Saya kira masukan yang mudah-mudahan bisa diterima supaya lebih serius, lebih sungguh-sungguh ya. Nah, jadi saya kira saya termasuk orang yang termasuk anak bangsa lah ya, yang betul-betul mendukung supaya Pak Prabowo itu berhasil ya. Memang ini ada masalah yang sulit ya, jangan sampai Pak Jokowi atau Pak Mulyono itu masih ngubet, masih melilit, masih mendekat saja, jangan ya. Jadi sudah lepaskan saja ya. Gak usah sering atau gak usah sama saya bertemu, gak usah juga kirim utusan ke Jokowi, sudah selesai lah ya Mas Prabowo, sudah selesai ya. Terima kasih itu ada batasnya. Kalau sudah mengenai bangsa yang demikian besar yang menjadi kewajiban kita semua untuk menolong rakyat Indonesia itu, maka itu jadi kecil, jadi sepele ya. Terima kasih ada batasnya, sudah selesai. Nah, kemudian Pak Prabowo itu kemudian insya Allah lebih punya confidence ya untuk benar-benar berjuang ya meladeni kebutuhan rakyat Indonesia yang sekarang ini hidupnya memang dalam keadaan yang sedikit morat-marit. Jadi membela rakyat itu betul-betul memang harus dikerjakan ya. Tidak boleh menjadi slogan. Karena memang rakyat kita betul-betul Mas Prabowo keadaannya Anda lebih tahulah laporan dari Intel dan lain-lain, keadaan kita memang sangat berat. Nah, sedikit tambahan kecil, kelima anak saya sesuai kapasitas masing-masing ikut berkampanye buat pasangan Capres-Cawapres Prabowo Hatta. Juga kita masih mendukung lagi ketika Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Sandiaga Uno. Jadi
putri saya yang nomor 4, Tasnim Fauzia Rais, itu lulusan sebuah perguruan tinggi di Asia Pacific University di Jepang ya, dan mendapatkan lulus dengan derajat cum laude. Nah, dia itu bangga sekali waktu bisa diterima oleh Pak Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta. Jadi Mas Prabowo, Anda sudah jadi pemimpin kita semua tanpa kecuali. Semua di bawah kepemimpinan Anda. Ya. Memang nasib bangsa Indonesia secara mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebagai kepala negara, Anda Mas Prabowo harus terus berpikir keras mencari solusi buat warisan bobrok yang ditinggalkan oleh Mas Jokowi. Semoga kita doakan Mas Prabowo sehat selalu. Ya. Kemudian sedikit Mas Prabowo, Anda punya wapres itu agak aneh ya. Jadi anggap saja dia itu excess package. Berilah tugas untuk dia yang ecek-ecek saja sesuai kapasitasnya. Jadi Mas Prabowo jaga baik-baik kesehatan dan cukup istirahat ya. May Allah bless you and keep you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.